Iran resmi menutup Selat Hormuz, jalur pelayaran yang menjadi nadi distribusi hampir seperlima pasokan minyak dunia. Keputusan tersebut diambil di tengah eskalasi militer kawasan dan segera memicu kekhawatiran pasar energi internasional. Gangguan terhadap jalur ini berpotensi menghambat jutaan barrel minyak mentah dan produk olahan setiap hari. Nah, kami ingin mengajak Anda untuk mengetahui mengapa Selat Hormuz dilepas pantai Iran ini sangat krusial dengan topik hari ini Selat Hormuz, jantung distribusi minyak dunia. Kalau bicara mengenai Selat Hormuz, ini terletak di antara Iran dan Oman. Salah satu yang menarik mengenai Selat Hormuz, saya sudah membaca beberapa referensi. Ini ada dari ribuan tahun lalu, bahkan di era sekitar 550 hingga 330 sebelum Masehi. Selat Hormuz ini begitu sangat tenar di bawah pemerintahan Kekaisaran Achaemenid. Nah, ini adalah salah satu hal yang menarik bahwasannya Selat Hormuz ini memang pada saat itu ketika zaman memasuki peradaban Islam menjadi salah satu distribusi untuk rempah-rempah. Dan pada abad ke-20 ketika ditemukan minyak, fungsi Selat Hormuz ini kembali sangat krusial menjadi distribusi bagi masuknya dan keluarnya minyak dari kawasan Iran, Oman, dan Timur Tengah ke Asia Selatan, kemudian Afrika, dan juga beberapa negara lain. Nah, seperti saya katakan tadi, sebagian besar ekspor minyak dari negara-negara Teluk ini baru mulai muncul di abad ke-20, dan secara geografis dia memang menghubungkan antara Persia dan juga Samudra Hindia, dan membentangnya hanya sekitar 167 km, tapi memiliki fungsi sangat krusial dengan lebar sekitar 35 hingga 65 mil atau 55 hingga 95 km. Fungsi Selat Hormuz ini sangat menarik kalau kita melihat bahwasanya memang aktivitas pelayaran ini meningkat di mana dari perdagangan Arab dulu kemudian juga hingga abad ke-20 dan 21 sebagai pintu gerbang keluar masuknya energi dan mineral LNG dan juga minyak ke negara-negara di Asia, kemudian kawasan Eropa dan juga begitu dengan Afrika. Lalu kita melihat fungsi lain yang menarik, mungkin kita juga bisa mengelaborasi peran vital. Nah, ini salah satu yang tadi sudah saya katakan. Lebih dari 20% pasokan minyak dunia ini kalau kita lihat di Selat Hormuz ini 20%. Nah, ini 20%-nya biasa dibawa oleh menggunakan kapal-kapal tanker. Ada 15 kapal tanker setidaknya satu hari melalui Selat Hormuz di mana mereka membawa 16,2 juta barrel per hari sehingga dipayangkan betapa besarnya fungsi Selat Hormuz ini. Kemudian juga tadi ada LNG, kalau kita lihat salah satu yang memang diperdagangkan di sini, saya coba sedikit membacakan berapa banyak LNG yang dihasilkan di sini memang menjadi bagian daripada keberadaan Selat Hormuz, kemudian pintu rantai pasokan energi global. Karena memang seperti saya katakan tadi, fungsinya memang menjadi pintu gerbang dari Iran, kemudian juga Persia dan juga kawasan vital Oman, Qatar, Uni Emirat Arab terhadap distribusi ini. Dan kalau kita melihat dari 20% minyak dunia ini, Indonesia memang mengimpor dari negara Uni Eropa, maksudnya Uni Emirat Arab, Oman, Qatar, dan juga Iran. Ini merupakan salah satu sumber dari mana kita mendapatkan beberapa komoditi minyak dunia yang memang kita dapatkan dari kawasan Timur Tengah. Kemudian dampaknya seperti apa nih ya? Lonjakan harga minyak dunia ini juga terpengaruh kalau berdasarkan APBN kita memprediksi $70 ya untuk minyak mentah dunia. Tetapi ternyata apabila hingga awal tahun ini sudah hampir mencapai $80 per barrel, ini pasti akan mempengaruhi terhadap bagaimana postur APBN di negara kita. Karena kita ketahui APBN kita memang salah satunya paling banyak digunakan untuk subsidi BBM dan kita mengimpor hampir 3,2% dari Iran untuk kebutuhan bahan bakar selain tadi dari Qatar, Oman, dan negara Uni Emirat Arab. Kemudian postur anggaran ini juga berpengaruh karena kalau kita ketahui hampir kita memberikan distribusi subsidi terhadap APBN kita terhadap BBM. Kalau kita melihat solar salah satu yang paling juga akan terdampak karena ini merupakan salah satu komoditi untuk logistik bagi truk-truk kemudian juga beberapa kendaraan yang mengirimkan logistik. Karena kita ketahui hampir 14% logistik kita itu menggunakan jalur darat dan membutuhkan solar. Salah satu dampak dari kenaikan harga BBM nanti ke depannya, mengapa logistik merupakan salah satu yang krusial juga karena mereka menggunakan solar dan implikasi dari harga minyak bumi mentah naik, solar juga naik dan distribusi supply chain akan berpengaruh sehingga harga logistik akan naik, harga barang-barang juga akan naik, imbasnya adalah ke inflasi. Kemudian energi jangka panjang ini menarik karena kita memang akan mengembangkan sustainable energy, renewable energy, tetapi kendalanya adalah kita juga harus mengembangkan infrastruktur di mana ini tidak murah untuk menciptakan renewable energy dan sustainable energy, di mana kita juga masih
berkutat dengan mengembangkan infrastruktur. Kemudian masalah potensi keamanan ini juga menarik karena memang Selat Hormuz yang mengalami ketegangan eskalasi politik dan mengakibatkan adanya aksi boleh jadi terorisme dan juga ketakutan geopolitik dunia, ini juga harus diwaspadai. Salah satunya negara kita juga harus menciptakan ketahanan ekonomi, kemudian ketahanan pangan, renewable energy, dan juga kebijakan diplomatik untuk mencegah terjadinya eskalasi akibat implikasi keamanan karena memang kondisi di Selat Hormuz ini sangat rentan sekali akibat adanya aksi terorisme dan juga mengancam keamanan global dan juga Indonesia. Ya, itu tadi pemaparan saya terkait dengan betapa pentingnya Selat Hormuz dan dampaknya terhadap ekonomi global dan juga tidak hanya minyak, LNG, tapi juga keamanan secara internasional.